Nah, baik anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kalau Bu Guru bilang selamat siang, nanti kalian jawabnya siang, siang, yes, gitu ya. Siap? Oke, selamat siang anak-anak. Siang, siang, yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kalau Bu Guru bilang bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Oke, coba ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, di sini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Di sini Bu Guru minta Mbak Anissa ada. Nah, ketua kelas 3B memimpin doa teman-teman ya. Ayo Mbak Nisa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Nah, terima kasih. Nah, hari ini siapa yang nggak masuk? Galang. Kenapa Galang? Sakit? Oke. Izin kenapa? Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Nah, sebelum mulai pembelajaran, biar kalian semangat, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya bentar, Bu Guru tuliskan. Nah, ada yang tahu? Ada yang bisa? Dimas. Gini contohnya. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, coba ya, yang kompak, yang tidak bunyi tak suruh maju nanti. 1, 2, 3, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, nanti kalau Bu Guru bilang duduk yang rajin, kalian bilang siap gitu ya. Anak-anak, duduk yang rajin? Siap. Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Kalian tahu nggak lambang negara kita apa? Burung Garuda.
Nah, sebelumnya minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang perbedaan ya, entah itu suku, ras, atau agama, budaya seperti itu kan. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar ayo mengenal Pancasila. Nah, ini gambar apa? Burung Garuda. Di tengah burung Garuda itu terdapat perisai yang berisi apa? Apa? Angkat tangan dong. Iya, Mbak Rahma. Gambar apa? Iya, namanya apa itu? Ya, simbol-simbol Pancasila. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Dimas, apa? Sila pertama, sila. Ya. Dua, tata. Sila ketiga, pohon sedikit. Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima, padi dan kapas. Nah, oke. Nah, dari simbol-simbol ini kita akan belajar tentang arti dari sila-sila Pancasila. Nah, di sekolah kita kan banyak kegiatan yang menunjukkan sikap sesuai dengan nilai Pancasila. Tapi apakah kalian tahu perilaku tersebut sudah menunjukkan sila-sila tersebut? Belum? Nah, kalau belum, kita belajar, kita simak videonya ya. Di kelas Bu Guru tidak boleh rame, tidak boleh berbicara sendiri. Wah, banyak sekali bintang bertaburan. Indah sekali. Harus selalu bersyukur atas keindahan alam yang sudah diberikan Tuhan. Tahukah kamu, bintang merupakan salah satu simbol dari sila Pancasila. Simbol yang berapa ya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat tulisan yang berisi simbol-simbol Pancasila. Nanti kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama. Bersyukur pada Tuhan dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala benteng merupakan simbol sila keempat yang
melihat ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Untuk mempermudah kalian mengenal simbol sila Pancasila, ayo kita menyanyikan lagu simbol Pancasila. Nah, untuk mengingat simbol-simbol Pancasila, mari kita bernyanyi supaya lebih ingat. Lagunya gini. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Seperti itu ya. Coba suaranya yang keras ya. 1, 2, 3. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Kak Caca kok nggak semangat? Karena Mbak Caca nggak semangat, coba sebutin sila pertama bunyinya gimana? Oke. Sekarang Mbak Sarah, sila kedua bunyinya gimana Mbak Sarah? Yang keras, teman-temannya biar dengar. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, betul. Sila ketiga gimana Mas Aga? Bunyinya? Nggak dengar Bu Guru. Yang keras teman-temannya biar tahu. Persatuan Indonesia. Oke, Persatuan Indonesia. Sila keempat gimana Mbak Elsa? Bunyinya? Yang keras biar teman-temannya dengar. Kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima sekarang Mbak Rizka. Keadilan sosial. Nah, di sila pertama tadi mengajak kita untuk apa tadi di video? Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Mas Dimas bisa? Nggak bisa. Tadi nyimak nggak videonya? Terus apa? Mbak Laras? Apa Mbak Laras? Sila pertama. Siapa? Mbak Laras dulu tadi apa? Sila pertama. Rajin beribadah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu mengajak kita untuk beribadah atau melaksanakan
Nah, jika kita sudah beribadah atau melaksanakan perintah Tuhan, yang kedua, kemanusiaan yang adil beradab mengajak kita untuk apa? Tidak curang, kurang tepat. Apa hayo? Tadi di video. Apa Mbak Anissa? Menolong. Boleh. Nenek-nenek yang mau nyedang. Ya, berarti membantu sesama. Persatuan Indonesia mengajak kita untuk cinta tanah air. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajak kita untuk apa? Ya, Mbak Sarah? Diskusi berarti menyelesaikan masalah dengan Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajak kita untuk apa? Apa Maisa? Bersikap apa? Bersikap adil terhadap sesama. Oke. Nah, setelah kita mempelajari itu, bagaimana contoh penerapan perilaku sila Pancasila di lingkungan sekolah? Nah, tidak usah dijawab sekarang karena Bu Guru minta kalian menjawabnya dengan berdiskusi kelompok. Oke? Kelompoknya berhitung 1 sampai 5 ya. Dari pojok belakang. Mbak Naswa. Anissa. 5. 3. 1, 2, 3. Sekarang perhatikan, duduk yang rajin. Mbak Dina kenapa kok berdiri? Oke, sekarang kelompok 1, 2, 3 di sini, kelompok 4, 5 di sini ya. Sesuai kelompok. Siapa? Nggak boleh nakal Mbak Rahma. Ayo teman, ayo anak-anak apa? 1, sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anak-anak perhatikan Bu Guru. Bu Guru hanya kasih kalian waktu maksimal 10 menit. 10. Perhatikan, di bagian pertama kalian menjawab, tulislah pertanyaan yang ingin kamu ketahui. Nah, contohnya di sini perilaku apa yang menunjukkan sila kedua. Nah, nanti di bagian 2 buka bagian 2. Nah, kalian menduga sepertinya tadi yang bagian awal, sepertinya perilaku yang menunjukkan sila kedua itu musyawarah. Nah, yang bagian 3
yang bagian 3, nanti Bu Guru bagikan buku. Kalian contohnya di buku tertulis bahwa sila kedua itu mengajarkan persatuan dan kerjasama misalnya. Nah, nanti di bagian 4 kalian mengisi tabel dugaan awal kalian apa, ditulis misal sila pertama kerja bakti. Nah, hasil pengamatannya di buku ternyata sila pertama itu enggak kerja bakti. Terus ditulis sesuai atau tidak. Paham tidak anak-anak? Belum paham? Yang mana yang pusing? Semuanya. Gini. Enggak boleh. Di bagian 1 perhatikan. Di bagian 1 perhatikan. Tadi kan Bu Guru tanya bagaimana Nah, kalian tulis pertanyaannya kalian. Kalian mau bertanya apa? Kalau di sini misalnya contoh perilaku apa yang menunjukkan sila kedua. Nah, nanti pertanyaannya kalian sesuai dengan apa yang ingin kalian jawab ini. Paham nggak? Misalnya satu kan perilaku apa yang menunjukkan sila kedua. Nah, nanti kalian menduga sepertinya saling membantu itu termasuk sila kedua. Kemudian yang bagian 3 nanti Bu Guru beri buku. Nah, kalian mencari di buku sesuai nggak sih apa yang aku duga. Paham? Nah, setelah itu bagian 4 hasil dugaan kalian dan hasil pengamatannya ditulis di sini, sesuai tidak sama di buku, seperti itu. Paham ya? Nah, nanti di bagian 5 kalian pilih ide cerita yang sudah disediakan di sini, nanti kalian milih dan kalian bermain peran di depan. Seperti itu ya. Kelompok 5, silakan maju. Ya, itu udah ditulis kan? Ya nggak apa-apa, nanti diceritakan di sini aja, nggak harus ditulis. Ya. Ayo kelompok 5. Yang lain perhatikan ya. Ya, sama diperhatikan. Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku sama teman-teman mau mempresentasikan tugas yang dikasih sama Bu Guru. Yuk teman-teman, yuk Mbak Eca. Yang pertama itu tentang pertanyaan penyelidikan. Yang pertama contohnya perilaku apa yang menunjukkan sila yang ketiga. Contoh yang kedua yaitu perilaku mana yang menunjukkan perilaku apa yang menunjukkan sila yang pertama.
Dan yang ketiga itu perilaku apa yang menunjukkan sila kelima. Yang kedua, dugaan awal atau perkiraan sebelum membaca buku. Dugaan sila pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Dugaan sila kedua bersikap sopan kepada guru dan teman. Dugaan sila ketiga mencintai tanah air. Dugaan sila keempat bekerja kelompok dalam mengerjakan tugas. Dugaan sila kelima yaitu tidak mencapai ketiga ujian. Dan dari hasil pengamatan sila yang pertama yaitu mengajarkan anak untuk melaksanakan perintah Tuhan atau menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Hasil pengamatan sila kedua yaitu mengajarkan untuk saling menghormati. Hasil pengamatan sila ketiga yaitu mengajarkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hasil pengamatan sila keempat yaitu mengajarkan kita untuk berusaha demi mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir mengajarkan setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan. Bagian 4 yaitu membandingkan dugaan dengan hasil pengamatan. Nah, yang pertama dugaan awalnya itu adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Jadi hasil pengamatannya itu mengajarkan kita untuk melaksanakan perintah Tuhan dan juga ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, kita baru ketiganya itu sesuai atau tidak? Sesuai. Yang nomor 2, dugaan awalnya itu bersikap sopan kepada guru dan teman. Hasil pengamatannya mengajarkan untuk saling menghormati. Sesuai atau tidak? Yaitu jawabannya sesuai. Yang ketiga, mencintai tanah air. Hasil pengamatannya mengajarkan kita untuk selalu menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa. Itu sesuai. Yang keempat, dugaan awalnya bekerja kelompok dalam mengerjakan tugas. Hasil pengamatannya mengajarkan kita untuk bermusyawarah demi mencapai kesepakatan bersama. Itu sesuai. Yang kelima, dugaan awalnya tidak mencontek ketika ujian. Hasil pengamatannya mengajarkan setiap warga negara itu berhak mendapatkan keadilan. Jawabannya sesuai. Oke, karena waktunya sudah habis, kita lanjut besok lagi ya anak-anak ya. Ditutup dulu kelompok 5. Dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Nah, sebelum pulang Ibu kasih PR dulu. PR-nya ini ya anak-anak, jangan lupa dicatat. Nah, karena waktunya sudah habis, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.